Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Semoga kalian semua selalu sehat walafiat ya. Selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, seperti biasa kalau sebelum mulai pembelajaran harus apa dulu? Iya. Berdoa dulu ya, silakan berdoa dipimpin oleh KM ya, oleh Safira ya. Silakan dipimpin oleh KM. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, untuk selanjutnya ada yang absen tidak masuk hari ini? Tidak ya? Komplit ya, full tim ya. Alhamdulillah sehat semuanya. Selanjutnya kita cek dulu kebersihan di sekitar kalian. Ada sampah atau tidak? Ada? Tidak ada ya? Ya. Nah, kalau untuk botol minum nggak apa-apa ya? Ya, karena sesuai dengan kesepakatan kelas. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ya, kita akan melakukan teknik stop dulu seperti biasa ya. Stop, ada yang tahu teknik stop itu apa? Ya, karena yang sudah kita lakukan yang sudah ya. Ada yang tahu nggak biar fungsinya apa? Nah, biar kalian fokus ya, relax, kemudian bisa berkonsentrasi ya. Nah, kita akan melakukan teknik stop. Jadi teknik stop itu berhenti, mengambil napas yang dalam, dan memproses ya. Ambil napas dalam-dalam, tahan, keluarkan. Rasakan ketenangan pikiran. Bukalah pikiranmu untuk siap belajar pada hari ini. Bukakanlah wawasanmu bahwa saya siap untuk belajar hari ini. Ya, hari ini seperti yang kalian lihat di depan, kita belajar apa? Oke, kita akan belajar tentang sistem reproduksi manusia. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, pertama ya, kalian dapat mengenali organ-organ sistem reproduksi pria dan wanita. Oke, sekarang kita review dulu materi yang ke belakang ya. Kalian ingat nggak ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Tumbuh dan berkembang, terus berkembang biak, bernapas, bergerak. Wah, berarti masih pada ingat ya. Tadi ada yang bilang apa? Berkembang biak. Nah, salah satunya adalah berkembang biak itu reproduksi. Oke, selanjutnya, seperti biasa, kita akan melakukan pretest dulu ya. Oke, kalian jawab saja di buku ya, sebisanya. Hal pretest itu hanya mengukur kemampuan ya. Jadi buku ini dibagikan ya. Di buku aja nggak apa-apa. Langsung jawaban. Ya, langsung jawabannya aja. Jawab sebisanya ya. Kegiatan selanjutnya adalah mengamati ya. Nah, coba kalian amati dulu video yang ada di depan ini. Ya, diperhatikan baik-baik videonya ya. Apa kesehatan reproduksi itu? Apakah kamu sudah mengetahui tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi? Kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi
serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kesehatan. Selama beberapa menit ya, atau sebentar aja dah. Coba kalian pikirkan, kalian harus bertanya tentang tayangan tersebut sama Bapak ya. Coba pikirkan dulu. Ya. Silakan. Kenapa saat perempuan mengalami menstruasi perutnya suka sakit, Pak? Oh iya. Mengapa ketika terjadi menstruasi perutnya suka sakit gitu ya? Nah, nanti kita jawabnya setelah kalian melakukan percobaan ini ya. Silahkan. Tadi kan Pak ada yang alat kelamin kematangan alat kelamin. Ya. apa yang dimaksud kematangan alat kelamin itu maksudnya apa Pak? Apa? Kematangan alat kelamin. Oh, kematangan alat kelamin ya. Bagus pertanyaannya. Satu lagi dari sini. Oke, itu pertanyaan kalian ya. Jadi pertanyaan kalian yang kita akan jawab bareng-bareng bersama-sama, Bapak sama kalian ya. Kalian yang mencari, Bapak yang membimbing pencarian kalian ya. Kalian bisa membaca bahan ajar dulu ya sebelum mengerjakan LKPD. Bahan ajarnya ini. Silakan baca dulu ya. Sebelum kita mengerjakan LKPD, kita ice breaking dulu sebentar. Ya. Gini, ya kalau misalkan kita belajar berhitung juga ya. Kalian tahu bilangan ganjil genap nggak? Nah, contoh, misalkan kalau Bapak sebut bilangan ganjil, misalkan angka berapa contohnya? 1 ya. 1, 3, 5, 7 itu bilangan ganjil ya. Kalau bilangan genap kalian udah tahu ya ganjil. Bapak minta kalau Bapak bilang bilangan ganjil, kalian harus tepuk sekali. Semuanya harus kompak. 5. Nah, gitu ya. Kalau bilangan genap, kalian bilang gitu. Siap? Nah, tapi harus kompak ya. 6. Nah, cuman ya. 9. Nah, sip. 1 tambah 1. Jangan sebut ini, jangan sebut apa? Jawaban, langsung. Ya. 3 tambah 1. Saya deg-degan. 3 kali 3. Ya. Nah, sekarang kita kerjakan LKPD, jangan khawatir jawabannya ada di tadi sumber belajar ya. Nah, nanti penjelasannya Bapak akan jelaskan belakangan ya. Kalian kerjakan dulu. Kalian kerjakan presentasi, nanti akan detailnya akan Bapak jelaskan ya. Satu aja ya. Satu aja, yang lain mencari jawaban. Atau dibagi 2 aja deh. Kalian jawab yang sini, kalian jawab yang belakang. Bagi 2 aja. Dibagi 2 aja ya. Ngerjainnya biar cepet. Boleh. Ini sama. Itu udah bagikan? Oh ya. Nanti tinggal disalin ke yang LKPD yang utuh ya.
Udah. Nanti ada yang bacain ini, ada yang bacain itu gitu. Ya. Coba lihat lancar ya. Bisa ada semua jawabannya ya. Ada yang sudah siap presentasi? Udah siap ya? Sudah siap. Presentasi? Yang mana? Oh ya, sok satu lagi. Boleh. Yang lain sambil perhatikan ya, kelompok ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D. Di sini kami akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Nah, yang pertama ada sistem reproduksi pria. Di sini ada dijelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama, yang A ada skotrum, fungsinya sebagai tempat bagi testis. Yang B ada testis, memproduksi testosteron, hormon seks utama pria dan untuk memproduksi sperma. Yang C ada epididymis, membawa dan menyimpan sel sperma yang dibuat testis. Selanjutnya ada uretra,
Fungsinya membawa urin dari kandung kemih dan mengeluarkan ejakulasi atau air mani. Selanjutnya ada penis untuk melakukan hubungan seksual. Selanjutnya ada kelenjar prostat untuk menyumbangkan cairan tambahan untuk ejakulasi. Selanjutnya ada vesikula seminalis, fungsinya untuk membuat cairan kayak gula atau fruktosa yang memberi sperma sumber energi dan membantu kemampuan sperma untuk bergerak atau motilitas. Selanjutnya ada vas deferens, fungsinya untuk mengangkut sperma matang ke uretra sebagai persiapan untuk ejakulasi. Nomor 2 yaitu alat reproduksi wanita. Bagian A yaitu vagina. Fungsinya saluran elastis yang menghubungkan serviks dengan bagian luar tubuh. Yang B, serviks. Fungsinya leher rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. C, ovarium. Sebagai tempat produksi sel telur dan hormon seks wanita seperti estrogen dan progesteron. D, uterus, tempat tumbuh dan kembangnya janin selama kehamilan. E, tuba falopi, tempat pertemuan antara sel telur yang telah dilepaskan dari ovarium dengan sperma dan tempat terjadinya fertilisasi. 3. Ciri perkembangan primer laki-laki, mulai menghasilkan sperma, ditandai dengan mimpi basah. Ciri perkembangan sekunder laki-laki, tumbuhnya kumis, janggut, jakun, dan jambang. Mulai tumbuh rambut di dada, ketiak, dan sekitar alat kelamin luar. Otot semakin kekar, bahu dan dada menjadi lebar. Suara menjadi lebih berat dan rendah. Ciri perkembangan primer perempuan yaitu mulai menghasilkan sel telur, ditandai dengan mulainya haid. Ciri perkembangan sekunder perempuan yaitu payudara mulai membesar, pinggul melebar, kulit semakin halus, suara semakin nyaring, tumbuh rambut di sekitar alat kelamin luar dan ketiak. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan. Bentar. Bagaimana? Apa saja penyakit yang mungkin terjadi saat ada infeksi pada organ reproduksi? Penyakit yang terjadi saat infeksi pada organ reproduksi. Bisa dijawab tidak? Infeksi ada banyak, contohnya kayak HIV, AIDS, atau yang lain-lainnya. Apa? Sifilis. Mungkin itu maksudnya ya. Ada lagi? Cukup ya? Silahkan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kekurangan dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh. Ini dulu ya. Ya, boleh. Ciri perkembangan sekunder dari perempuan. Payudara mulai membesar, pinggul melebar, kulit semakin halus, suara semakin nyaring, tumbuh rambut di sekitar alat kelamin luar dan ketiak. Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, tutup aja kalau tidak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, beri tepuk tangan sama kelompok tadi, belum tepuk tangan ya. Oke, boleh kelompok C. Ya, silakan. Asfa dulu. Ya. Tadi kan ada penyakit HIV dan AIDS sama sifilis. Nah, bagaimana cara mencegah berbagai penyakit tadi yang saya disebutkan? Mau dijawab dulu atau nampung pertanyaan? Jawab dulu. Jawab dulu katanya.
Kan itu penyebab dari sakit itu kan karena gonta-ganti pasangan ya biasanya. Jadi bisa diantisipasi dengan tidak melakukan hubungan seks secara berulang, seks bebas dengan orang yang berbeda. Karena bisa saja salah satu dari orang tersebut itu membawa penyakit Gitu jawabannya. infeksi. Ya. Ada lagi? Oh, tadi banyak. Oh, Queen katanya. Ya. Gimana, Queen? HIV itu bisa menular lewat apa aja sih? Penularan HIV selain berhubungan seks. HIV itu bisa menular juga lewat darah. Jadi misalnya ada suntikan yang terkena darah dari orang yang terkena HIV, terus nggak sengaja nih ketusuk sama orang yang masih sehat. Nah, dari penularan melalui suntikan tersebut, dari jarum tersebut itu bisa menyebabkan si orang yang sehat itu jadi sakit HIV. Ya. Ada lagi? Sudah. Tutup aja ya. Cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Ya. Sebelumnya teman kalian ada yang nanya begini. Pertama, tadi siapa yang nanya gini ya? Kenapa men sakit? Separa ya. Kenapa men sakit? Yang kedua, tadi Berlian itu kenapa men suka telat ya? Nah, kemudian selanjutnya Azfa nanya apa itu kematangan organ reproduksi ya? Betul kan? Yang terakhir itu Safira ya. Apa perbedaan perkembangan primer dan sekunder? Gitu kan pertanyaannya ya? Berdasarkan diskusi kita tadi, bisa terjawab nggak pertanyaan itu? Ada yang terjawab, ada yang belum ya. Nah, khusus pertanyaan yang menstruasi, memang kita belum bisa jawab. Kenapa? Karena mens itu nanti pada pertemuan ketiga kalau nggak salah dari sekarang. Saat tadi, kematangan organ reproduksi itu apa? Terjawab nggak tadi? Oke, ini nyambung dengan pertanyaan dari Safira. Tadi perbedaan perkembangan primer dan sekunder. Primer itu apa tadi? Coba. Contohnya kalau pada laki-laki apa? Mimpi basah kepada laki-laki itu primer ya. Kalau sekundernya kalian udah tahu kan tadi kan? Ya. Banyak ya. Kalau pada perempuan perkembangan primernya apa? Menstruasi. Nah, ketika perempuan mens, laki-laki mimpi basah, berarti alat reproduksinya sudah apa? Nah, terjawab ya. Sudah matang. Nah, berarti itu maksud kematangan sistem reproduksi. Oke. Oke, kalian sudah paham belum materi yang barusan? Paham ya? Oke. Sekarang Bapak ingin proses tapi secara cepat, secara singkat aja ya. Bapak sebutin soalnya kalian jawab ya, langsung jawab. Oke ya. Pertama, langsung jawab ya. Siapkan. Di buku. Kita proses ya. Di buku langsung jawab ya. Oke. Nomor 1. Sebutkan organ reproduksi yang berfungsi untuk tumbuh kembang janin. Apa? Sebutkan fungsi ovarium. Oke, sekarang kita simpulkan sama-sama ya. Kita simpulkan sama-sama. Nah, ucapkan yang keras sama-sama ya. Sebutkan organ-organ reproduksi pada pria. Ya, bacakan, kita simpulkan. Bacakan di situ. Apa aja organ reproduksi pada pria apa aja? 1, yang A apa? Skrotum. Kedua, testis. 3, epididymis. 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang organ-organ reproduksi pada wanita. 1, vagina. 2, 3, 4, 5. Kalian bisa memahami? Ya, sekarang kita lakukan refleksi. Ya. Bagaimana perasaanmu setelah mempelajari materi pada hari ini ya? Ini ada 4 emoticon. Nah, ini artinya apa?
Nah, senang. Senang ya. Siapa yang senang? Oke, ya. Jujur ya. Yang kedua, yang nangis. Yang kedua, nangis, ada gak yang nangis? Nangis karena gak ngerti? Nggak ada ya. Oke. Yang ketiga, biasa aja. Ada nggak? Nggak ada ya, biasa aja. Yang kelima, ketawa ngakak. Karena senang, mungkinnya lebih dari senang mungkin ya. Oke. Jadi pelajaran yang bermakna pada hari ini apa? Satu orang aja. Oke, Anjani lagi apa? Gimana? Ini seru kayak kemarin lagi. Ya. Terus materinya sekarang lebih asik sih. Oh, materinya lebih asik ya. Karena hubungannya tentang reproduksi yang kalian ingin tahu mungkin ya. Oke, gitu ya. Oke. Selanjutnya, selalu optimis dalam menjalani hari-hari ini. Silahkan kita berdoa sebelum berakhir. Berdoanya membacakan wal asri saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Ya, kita berdoa subhanaka Oke, jangan lupa nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pembelahan sel, mitosis dan meiosis. Nah, kalian siapkan nanti apa namanya ya, materi-materinya, bahan-bahan bacaannya untuk dibaca-baca dulu ya sebelum kita membahas untuk di besok hari ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya, tetap optimis, selalu menjadi kebanggaan guru dan orang tua ya. Sayangi orang tua kalian, sayangi teman-teman kalian dan hormati guru-guru semua. Ya, sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Alhamdulillahirobbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.